Selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi juga buat kita semua dimanapun kita berada. Kita senang pada pagi hari ini bisa berjumpa kembali. Doa pagi bersama gereja mula-mula. Mari kita membiasakan diri setiap pagi hari boleh datang kepada Tuhan. Menaikkan segala ucapan syukur dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur sampai pagi hari ini. Kami ada karena kemurahan-Mu. Pagi ini kami datang Tuhan, mengucapkan segala syukur atas segala anugerah dalam hidup kami. Dan biar kebenaran firman-Mu pagi hari ini juga menasehati kami, menegur kami, dan supaya pondasi iman kami terus dibangun, supaya terus bertumbuh semakin berkenan di hadapan-Mu. Biar apa yang kami lakukan ini bukan sekedar rutinitas biasa Tuhan, tapi menjadi sebuah kerinduan daripada hati kami datang menghadap Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memulai doa pagi pada hari ini. Kami alaskan doa kami hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pagi ini kami datang menghadap Engkau ya Bapa, menyembah Engkau yang Maha Kudus. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, puji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau Allah Maha tinggikan Allah Maha tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha tinggikan Allah Maha tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Mari kita angkat pujian dengan segenap hati, naikkan pujian ini kepada Tuhan. Haleluya. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap. Sekali lagi, saat pagi hari, saat pagi hariku datang lagi,
menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hatiku, sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, ku sembah Kau Allah Maha, amin. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, tu dalam pimpinanmu, dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat kasih setiamu, Allah yang sempurna, memelihara jiwa kami yang layak ditinggikan. Terpujilah namamu, sembah kudus bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau, kami angkat suara memuji namamu, menyembah Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, jiwaku memujimu, meninggikan namamu Bapa, sebab Engkau Allah yang layak disembah, layak ditinggikan. Terpuji namamu, terpuji namamu Tuhan. Haleluya. Segala hormat bagimu, segala pujian bagi Raja segala raja. Ku mau bermazmur bagimu, meninggikan namamu Tuhan.
Meninggikan namamu, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sembah sujud kepadamu Tuhan. Sembah sujud kepadamu Allah yang kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari Bapak Ibu teruslah bermazmur bagi Dia. Naikkan segala ucapan syukurmu, ucapan terima kasihmu kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, mari datang, mari memuji Dia, meninggikan namanya. Bawa seluruh keberadaan hidup kita ke hadapannya, ke hadapan Allah yang hidup, Allah yang memelihara jiwa kita dan yang menebus segala kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Sebab hanya Engkau yang kami perlukan Tuhan. Sebab hanya Engkau yang kami rindukan Tuhan. Di setiap waktu kami, di setiap nafas hidup kami memerlukan Engkau ya Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan dikagum penuhkan. Ku datang juru selamat, berkati. Katakan ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan dikagum penuhkan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan dikagum penuhkan. Ku datang juru selamat, berkati. Sekali katakan ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan.
penuh. Setiap jamnya Tuhan dikagum penuhkan, ku datang juru selamat berkati, ku datang juru selamat berkatilah, ku datang juru selamat berkatilah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua, Saudara. Saudara, pagi ini mari kita merenungkan bersama-sama. Terkadang dalam hidup ini suatu komunitas atau kelompok yang seharusnya terjadi sinergi tidak terjadi. Bahkan terjadi perpecahan. Baik itu dalam rumah tangga, dalam organisasi, atau bahkan di gereja. Tidak terjadi sinergi. Kenapa ya? Apa sebabnya? Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami percaya setiap kesempatan dalam pagi hari, setiap harinya, ada pesan Tuhan yang sangat penting, yang akan sangat mendidik kami semua untuk menjadi anak-anak Allah yang berkenan. Terima kasih Kau pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang dimaksud dengan kata sinergi adalah, misalnya A bisa menyelesaikan 2 pekerjaan. B bisa menyelesaikan 3 macam pekerjaan. Kalau digabung itu 2 tambah 3, 5. Tidak. Kalau terjadi sinergi itu bahkan bisa bersama-sama menyelesaikan 7 misalnya. 7 pekerjaan. Nah, itulah sinergi. Sebenarnya dalam setiap hidup kita ini, yang ideal adalah kalau terjadi sinergi. Di rumah, pasangan hidup suami istri. Harus terjadi sinergi, saling mendukung, saling melayani, saling mengasihi. Sehingga hidup menjadi tidak sia-sia. Di kantor juga sama, dalam organisasi juga sama. Apalagi di dalam gereja. Antara jemaat, ya, aktivis, dan gembala. Harus terjadi sinergi semuanya. Di mana jemaat Tuhan saling mendoakan, doakan para pelayan Tuhan juga, ya, dukung dalam doa, dukung dalam dana, dukung dalam ide, kritikan, masukan-masukan. Saya memakai istilah, mari kita dandani rumah Tuhan ini. Saudara punya apa yang baik, bawa ke gereja, taruh di gereja, kan begitu. Sama-sama mendandani. Terjadi sinergi. Para pelayan Tuhan saling menolong satu sama lain, saling mendukung. Terjadi sinergi. Sebaliknya, lawan kata dari sinergi itu perpecahan. Kalau di gereja ya. Yang seharusnya menjadi satu kesatuan, saling mendukung, malah kontraproduktif. Malah kontra sinergi. Tidak terjadi sinergi, bahkan perpecahan dan permusuhan. Nah, kenapa ini semua bisa terjadi begitu? Kenapa dalam hidup ini seringkali yang terjadi malah bukan sinergi? Ya, malah perpecahan, kontraproduktif. Saudara, di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 21 dikatakan, jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan kau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan kau.
Tubuh ini ada tangan, ada kaki, ada mata, ada mulut, ada telinga. Semuanya bekerja sama. Membentuk sinergi. Itu. Jika tidak nyambung satu sama lain, maka kacaulah kehidupan ini. Memang tidak semua orang dipanggil untuk berkhotbah, saya tahu. Tidak semua orang dipanggil untuk menjadi worship leader misalnya, WL atau singer. Tidak semua orang dipanggil menjadi pemimpin. Tetapi semua orang dipanggil untuk melakukan kehendak Tuhan. Untuk memiliki prioritas yang penting adalah kepentingan Tuhan. Sehingga memiliki hati seorang hamba. Sehingga apa yang dilakukannya dalam rangka melayani Tuhan. Kalau itu semua orang harus ya. Nah, hati hamba berkata, bagaimana saya bisa membantu? Orang yang berhati hamba, yang melayani, yang kepentingannya di atas, yang kepentingannya adalah Tuhan, kepentingan Tuhan, dia pasti suka menolong, helpful, di dalam, di kantor, di rumah, dimanapun. Dia orang yang perhatian dengan orang lain, mengasihi orang lain, begitu. Dan dia tidak mungkin memusatkan diri kepada dirinya sendiri lagi. Orang yang sudah mengerti pusatnya bukan diri sendiri lagi, ya. Jadi bukan sinergi itu tidak bisa diperoleh, maksud saya. Kalau orang tidak punya hati yang melayani, kalau orang tidak memprioritaskan kepentingan Tuhan di atas kepentingan segalanya, kalau orang masih memikirkan kepentingannya sendiri, tidak akan pernah terjadi sinergi dengan orang itu. Ya, bahkan seringkali kejahatan itu dimulai di sana. Ciri-ciri orang jahat itu begitu sebenarnya. Dia fokus pada kepentingan dirinya sendiri, kepentingan keluarganya sendiri, kelompoknya sendiri. Dia tidak peduli dengan kepentingan Tuhan. Gampang kan saudara untuk melihat ketidakbenaran itu? Ya kan? Kepentingan siapa yang didahulukan? Nah, ciri-ciri kalau kelompok itu kelompok kebenaran, komunitas kebenaran, maka akan terjadi sinergi. Ya, sinergi apa? Dalam hal apa? Sinergi dalam menyelamatkan banyak jiwa. Sinergi dalam menyukakan hati Tuhan. Sinergi dalam hal apapun di dunia ini, sehingga hidup ini sangat memberkati. Sehingga keberadaan kita semua akan sangat dirasakan berkat yang mengalir lewat hidup kita ini. Nah, itulah sinergi untuk Tuhan. Ya. Orang yang tidak bisa bekerja sama, egois, curang, ya suka mencurangi orang lain, suka menipu. Ya, biasanya makin lama makin keras hatinya. Sudah dihukum Tuhan dengan keras pun masih mengeraskan hati, masih merasa benar. Nah, ini kerusakan parah. Saudara. Makanya mulai sekarang yuk kita belajar bagaimana hidup kita ini menjadi sinergi di dalam suatu komunitas. Kalau saudara pelayan Tuhan di GMM, ayo kita saling bergandengan tangan satu sama lain untuk menciptakan sinergi. Dan semua itu kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah umat Tuhan dimanapun berada, orang luar kalau melihat, iya ini terjadi sinergi. Kemuliaan Tuhan terpancar luar biasa melalui komunitas kebenaran ini. Begitu. Nah saudara, jemaat Tuhan yang dimanapun berada, yang lewat online mengikuti doa pagi ini pun, kita bisa melakukan sinergi juga saudara, meskipun jaraknya jauh. Saudara bagikan link doa pagi seperti ini, link khotbah-khotbah kita. Saudara bagikan channel gereja kita, sehingga banyak orang itu meskipun tidak jadi jemaat kita, tapi dia jadi jemaatnya Tuhan, tapi mengerti kebenaran, dan hidupnya menjadikan sinergi kemana-mana. Nah, saudara jangan hidup sia-sia. Mari kita bersinergi. Ya, saudara dukung pekerjaan Tuhan, saudara doakan, saudara bagikan ke banyak orang. Dan saudara harus cerdas
dalam hidup ini. Lakukan bagian kita semua. Amin ya saudara ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih pagi ini. Biarlah melalui doa pagi ini kami semua boleh belajar sungguh-sungguh kebenaran, boleh diubahkan sehingga kami tidak mau hidup kami ini menjadi sia-sia dan tidak berguna. Biarlah melalui apa yang kami lakukan semua membentuk sinergi untuk memuliakan Tuhan. Tuhan berkati semua kami. Jadi dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.